Nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga terseret kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pihaknya kini juga akan mempertimbangkan langkah hukum seperti yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana ini disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli. Diketahui Megawati dituduh berkolaborasi dengan SBY dengan memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu. Tuduhan dari sejumlah akun media sosial yang ditujukan ke SBY dan Megawati ini disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief di akun X pribadinya pada Rabu 31 Desember 2025. Merespon hal ini, baik Mega maupun PDIP merasa dirugikan atas tuduhan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan upaya hukum. Guntur Romli lantas mendukung langkah SBY yang dikait-kaitkan dengan kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, fitnah tersebut tak bisa dibiarkan. Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader. Dia mengungkap upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati. Menurutnya, setelah dipecat dari PDIP, masalah yang menjerat Jokowi bukan lagi urusan partai berlambang banteng. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy, Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.